ummi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, ya. Sebagian kalangan karena membaca surat Al-Ankabut, wala takhutuhu biyaminik. Muhammad, kau tidak menulis, la tatslu min qablu wala takhutuhu biyaminik, surat Al-Ankabut ya. Engkau tidak membaca, engkau tidak menulis dengan tanganmu. Ini kita mesti pandai-pandai menerjemahkan. Nabi Muhammad bisa baca. Apalagi ditambahkan dengan ketika dipeluk Rasulullah oleh Jibril. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Diartikan apa? Aku nggak bisa baca. Itu salah secara nahwu sorof menerjemahkan itu. Ma'ana biqari. Ma'ana, aku nggak bisa baca. Itu qari artinya membaca, transitif Pak, memerlukan objek. Ada ba di situ, jadi ada double objek. Jadi nggak mungkin Nabi nggak bisa baca. Di sini Nabi memerlukan objek. Artinya apa? Apa yang harus aku baca? Paham nggak? Beda antara nggak bisa baca dengan apa? Apa yang harus aku baca? Yang objeknya nggak ada. Wala takhutu, engkau tidak menulis dengan tanganmu. Maksudnya apa? Nabi bisa menulis, tapi Nabi tidak menulis. Beda antara tidak bisa menulis dengan apa? Tidak menulis. Nah, kenapa bisa dibaca dalam buku Babat Tanah Jawa, ya. Jadi para sunan mendefinisikan ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Apa tujuannya? Sebelum Islam sudah ada keyakinan bahwa yang membawa keyakinan itu adalah, mohon maaf, kitab-kitab suci yang dibawa sebelum Islam. Mohon maaf ya, kitab-kitab, buku-buku panduan agama yang dibawa oleh para pembawa keyakinan sebelum Islam, itu yang membawa sekaligus yang menulisnya. Paham nggak? Jadi kalau Islam nabinya diartikan bisa menulis, apa bedanya Muhammad dengan para pembawa keyakinan sebelum Islam? Paham nggak nih? Kenapa? Karena faktanya Nabi bisa menulis. Di mana itu? Di Museum Sirah Nabawiyah di Madinah. Ada tulisan Nabi kepada An-Najasyi. Wahai An-Najasyi, lamarkan untukku Ummi Habibah dari Muhammad. Tuh ada. Surat Nabi dalam Sahih Bukhari kepada Kaisar Heraklius. Ila Kaisar Rum Al-Azim, Aslim Taslam. Itu ada tulisan Nabi, nggak hancur sampai sekarang, ada di museum, Pak. Nah, kenapa para Sunan Wali Songo nih, Sunan Wali Songo Pak ya, itu mendefinisikan Nabi ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis Pak. Itu namanya kurikulum dakwah Pak. Kalau Nabi diartikan bisa baca, bisa nulis, apa bedanya dengan keyakinan sebelumnya? Yang bawa kitab sucinya mereka sendiri yang bikin. Apa bedanya Islam dengan agama sebelumnya? Nah, ketika itu kebutuhan dakwah mendefinisikan ummi seperti itu. Kurikulum SD kudu beda dengan SMP, Pak. Ya, kurikulum SMP mesti beda dengan SMA. Kalau diartikan ummi artinya bisa baca, bisa nulis, waduh repot, Pak. Nah, sekarang kita hidup sudah jelas. Oh, rupanya itu hanya strategi dakwah para wali songo. Demikian. Oh, dengan fatonah aja udah jelas. Fatonah. Ada nggak orang cerdas nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Nanti akan banyak tabrakan dengan ayat Quran. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim. Itu doa Nabi Ibrahim. Ketika Ismail diganti dengan apa? Ismail diganti dengan domba gibas. Ya, ternyata yang disembelih bukan Ismail tapi domba gibas. Datang Ismail, kaget Ibrahim. Loh, kok masih hidup? Doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayati. Ya Allah, utus dari Ismail seorang rasul. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad di kemudian hari. Apa tugasnya? Yatslu alaihim, membacakan. Qiraah beda dengan tilawah, Pak. Qiraah itu beda dengan tilawah. Musabaqah berarti memang baca. Nggak ada musabaqah
Qiraatul Quran. Kalau qiraatun lebih kepada apa? Interpretasi, meneliti, membaca semesta. Begitu ya.